Tapi yang jadi pertanyaan, setelah kejadian di 2017, kemudian Pilpres di 2019, itu tuh kayak Islam itu terlalu digoreng nggak sih sampai Pilpres kemarin di 2024 itu kayak dimaknai, oh pokoknya yang ini tuh Islam deh, kerak. Padahal nggak juga sih, yang saya tahu juga teman-teman saya juga nggak kayak gitu sih. Itu Tapi maksudnya pembawaannya tuh selalu digambarkannya seperti itu. apalagi baru-baru ini yang ada bentrokannya, tahu nggak? Gimana? Yang mana? Nggak tahu. Bentrokan apa nih? Bentrokan antara Bentrokan apa nih? bentrokan antara pendukung Habib dengan yang anti Habib. Oh. Baru kemarin itu sedih banget yang ngeliatnya. Hmm. Berdarah bang. Itu internal, itu konflik internal malah sekarang. Itu di dalam Islamnya sendiri ya? Kenapa harus ribut ya? Lucu. Ya itu tuh makanya saya tuh ingat dauhnya Gus Baha ya. Tahu Gus Baha kan? Jadi jangan menjauhkan umat Rasulullah dengan dalih hadis Rasulullah. Kita pakai hadis Rasulullah. Hadis itu perkataan, ucapan, perilaku. Terus kamu nih tidak sesuai dengan perilaku Rasulullah. Kamu bukan umat Rasulullah. Itu kan menjauhkan, padahal dia umat Rasulullah. Dia mencintai Rasulullah. Oh, sebuah judgment gitu tuh nggak boleh gitu ya? Iya, karena ya umat Islam itu umat Rasulullah. Nah, bentrok kemarin itu internal ya itu. Ada yang sangat mencintai Rasulullah, bahkan diduga memanfaatkan dia sebagai zuriat atau keturunan Nabi untuk kita manggung dan segala macam. Tapi ada satu sisi yang kita lebih unggul daripada kelompok yang itu gitu, kelompok Habib misalnya. Nah, keduanya ini sama-sama rasis, itu bang yang sebenarnya masalah itu. Berarti di Indonesia nih emang sebenarnya rasis banget ya sebenarnya ya. Cuman rasisnya itu tuh kayak apa ya, terselubung gitu. Benar gak sih? Jadi kayak kita bilang selalu ngomong kan primordialnya sih yang lebih kadang-kadang di kita menganggap suku kita atau kelompok kita yang memang lebih bagus dan lebih baik gitu ya. Dan iya itu kan di Islam ya. Tapi di Kristen pun iya berlaku hal yang sama, server yang sama juga. Padahal server yang ya kan gitu ya, di Islam kan server yang sama, di kita server yang sama. Kita pun kadang-kadang suka judgement loh ke kelompok yang lain. Benar. Di Protestan ya, kita dengan begitu banyaknya aliran di Protestan juga kan banyak banget. Ya. Kita sama teman-teman karismatik Pentakosta kadang-kadang kita juga suka judgement, betul. suka menghakimi juga. Begitupun sebaliknya. Atau dulu ketika konfliknya gereja, mula-mula gereja Barat ketika pecah begitu ya, antara Katolik dengan Protestan, itu kan judgementnya kan juga sama, dua. Satu sisi di Katolik menjudge bahwa Protestan itu mereka menodai agama Kristen gitu ya, Katolik dalam hal itu. Di sisi lain kita menjudge bahwa ini Katolik nggak benar dan nggak mau berubah gitu. Artinya tadi kadang-kadang primordial kita merasa kelompok kita yang lebih baik, lebih bagus, itu yang jadi masalah. Padahal sama servernya, satu server. Nah ini yang justru gimana kita mau melangkah dalam melihat beda server, beda pemahaman, beda sudut pandang. Kita mau akur, tapi kalau di dalam sendirinya aja nggak akur kan gimana? Betul. Iya, saya selalu merasa kayak kita nih toleransi nih, padahal apa ya, orang-orang tuh dari berbagai macam, dari berbagai negara lah. Kalau melihat Indonesia ini spesial banget gitu. Iya. Kelihatannya sangat spesial banget. Iya. Bisa hidup bareng-bareng. Bahkan negara tetangga sebelah aja lagi ribut sekarang nih, karena katanya cindo-cindo dipaksa pakai bahasa Indonesia. Padahal kita enggak ya. Kita. Tapi yang menariknya ya, ini kan juga kenapa pada akhirnya Bung De ya, kita harus menjalin relasi juga dengan teman-teman kita yang Muslim. Dan ini jadi membuka cakrawala juga secara khusus buat di GKP Depok ya, bahwa
ajaran Kristus juga sebetulnya harus kita amalkan. Kan Kristus bilang, ketika bilang kasihlah sama manusia, Betul. Tidak melihat tidak agama. melihat agama, tidak melihat suku. Bahkan justru Yesus datang merobohkan tembok-tembok tekak-tekak yang memisahkan selama ini orang Yahudi dengan non-Yahudi. Betul. Ketika kita sebagai orang Kristen juga nggak mau terbuka, maka ya kita akan menjadi pengikut Kristus yang suam-suam kuku pada akhirnya, dan kita menjadi pengikut Kristus yang sebetulnya nggak total, karena mengasihi sesama loh, dan gak dibilang sesamamu yang Kristen, sesamamu yang aliran Protestan, enggak, sesamamu manusia. Dan universalitas itu kan yang jadi kemudian kita lihat sebagai wujud nyata tindakan kita sebagai pengikut Kristus. Dulu mungkin ketika belum ketemu dengan teman-teman yang Muslim atau teman-teman yang berbeda, kita kan punya sudut pandang, oh dia begini. Tapi kan ketika Karena dari hasil dengar-dengaran orang. tapi ketika kita justru ngobrol, berbincang, dan ya nggak terbuka, Ternyata nggak Iya. seperti itu. nggak seperti itu. Betul. Iya. Akhirnya bentrokan-bentrokan yang terjadi itu karena kedua pihak nggak pernah ketemu, Bang. Iya, Sekalipun bisa ketemu debat. Hmm. Kalau debat kan dia mempertahankan argumentasi ya, Betul. nggak ada yang mau ngalah gitu. Kayak pembicara yang lagi hot datang ke Indonesia ya. Yang turun, Nah, dia kan turun dari bandara. Iya, turun dari mana? Turun dari pesawat salah. hampir saya keceplosan. Nah, tapi kalau dari Gus Durian sendiri nih, kalau mau tahu, berarti memandang politik itu sebagai sebuah sesuatu yang hanya dimiliki sebagai personal saja berarti ya? Politik praktisnya, Bang, Oh gitu. politik partisannya itu silakan, tapi jangan bawa Gus Durian. Oke. Berarti benar-benar sangat melepaskan bagian itu ya. Tapi kalau punya gerakan politik yang berupa advokasi warga yang lagi digusur rumahnya gara-gara pembangunan LRT misalnya. Emang Nah, ada ya? Ya ada dong. Ada. Kali Malang Oh iya. misalnya itu. Nah, itu boleh. Hmm. Itu kan gerakan politik juga karena menggunakan banyak orang kan. Oke. Di situ ada lobby-lobby, ada negosiasi. Bahkan ketika waktu COVID ya Gus Durian juga bergerak juga Iya. untuk mendukung saudara-saudara kita yang memang kekurangan, dan itu bukan hanya yang Muslim. Iya. Saya di GKP juga diminta bantuan, cek dong yang GKP memang Iya. kurang, kita disalurkan bantuan. Ya karena tadi Gus Durian memang gak Nah. cuma itu Muslim aja ya. Dan tadi politiknya itu P besar ya memang untuk kemaslahatan. Oke. Kalau Gus Durian sendiri memandang sentimen seperti gereja dilarang untuk bangun, terus tidak boleh berkebaktian. Gus Durian sendiri melihatnya seperti apa? Itu kalau Mbak Alisa sering bilang itu fenomena mayoritarianisme, Bang. Jadi di semua daerah kecenderungan mayoritarianisme itu potensinya pasti ada. Jadi ketika satu daerah Islamnya yang mayoritas, dia akan merasa Lebih kuat, powerful ya. Iya. Begitu juga misalnya di Indonesia Timur yang mayoritas Dan Katoliknya Katolik kuat. lebih kuat, ada juga. Dan begitu terus. Nah, sentimen-sentimen itu yang sebenarnya meresahkan, dan apa ya, mereka kan merasa terganggu tuh, Bang. Iya. Jadi mereka itu atau orang yang merusak begitu ya, merusak rumah ibadah itu merasa terganggu karena dia tidak mau terbuka, itu tadi kata Bro Will juga, kata Pendeta William, karena tidak mau terbuka dan nggak mau diskusi. Sebenarnya kan bisa aja gitu, paling cuma berapa lama begitu kan. Kalau sound horror aja mau. Iya bener. Sampai jedak-jeduk, Iya. jedak-jeduk. Dengerin misa kebaktian takut. Tapi ada, nggak tahu nih ya, saya pernah dengar ada yang bilang, nih memastikan ya supaya nggak kalah nih, memastikan. Ada yang bilang katanya kalau ada gereja atau ada yang berhubungan sama kekristenan, itu 20 rumah di sekitarannya itu tuh bisa kena sial. Masa sih? Ini Nggak tahu, saya salah, mitos kali ya. kali ini mah. Atau misalnya jadi kayak nggak diberkatin atau gimana lah gitu. Enggak ya? Nggak ada ya? Menurut orang Islamnya ini. Iya. Saya nggak pernah denger itu. Oh salah ya, maaf ya kalau saya salah. Sumbernya dari mana nih? Enggak, soalnya ini Ruk, ya ini gak gue pernah dengar, karena ketika kan biasanya kan kalau mau bangun rumah ibadah kan minta Minta izin. tanah. Oh iya Betul. Nah, ketika lu teken tanda tangan izin, nah lu tuh udah berdosa di situ. Oh. Karena membiarkan, atau ya tadi nggak dapat berkah jadinya karena lu Iya, membiarkan gitu.
ada rumah ibadah yang lain di situ. Ya gue bisa memahami psikologi itu bang. Jadi gue tanda tangan persetujuan. Kemudian ya entah kenapa tiba-tiba gue kena apa. Jadi cocokologi ya? Cocokologi. Si Aru tuh gara-gara kemarin nanda tanganin bangunan gereja misalnya gitu. Oh itu lebih ke cocokologi ya? Cocokologi emang begitu. Mitos. Tapi emang di Indonesia Iya. ya, cocokologi gitu kayak mereka emang happy banget tuh. Bikin konten horor deh rame. Iya ya harusnya ya. Mau coba Bung Ge jadi host konten horor? Enggak lah, lebih sereman tai. Tapi Ru, ini yang gue penasaran juga. Ketika lu aktif di Gus Durian, ini karena saya tahu juga ya tentang Aru ya. Dan Aru juga sebetulnya agak aktif juga di politik partisan. Oke. Ya. Nah, lu gimana Ru memposisikan ketika diri lu sebagai penggerak Gus Durian, tapi juga lu menjadi politik partisan, sehingga kan kadang-kadang kita kalau pakai dua baju kan ya. jadi bias ya, jadi bias. Nah itu gimana lu memposisikan dirinya? Karena kan ketika bicara pemikiran Gus Dur yang tadi ya soal kemaslahatan, tapi lu juga mendukung salah satu parpol gitu istilahnya ya, atau apapun yang mungkin ada kecenderungan juga yang tidak membuat menjalankan politiknya secara baik begitu ya. Nah itu lu gimana memposisikan dirinya Ru ketika aktif dalam dua kaki ini? Gimana cara memposisikan diri? Jadi kemarin tuh 2 bulan Pilpres kira-kira ya. Ya buka TikTok saya deh, TikTok saya tuh rame. Nah temanya di TikTok bang, pemerintah. Nah tapi konten-konten saya yang partisan itu kan tidak sama sekali menggunakan atribusi Gus Durian. Dan ya itu tadi kan ya dilepaskan. Iya, dan ketika saya ngumpul sama anak-anak Gus Durian, apalagi misalkan ada kamera begitu, ya saya nggak ngomongin soal apa yang saya dukung. Pertama misalnya saya yang partisan itu, Aru yang partisan itu di platform sendiri, tidak di platformnya Gus Durian. Oke. Gitu. Tapi kan orang juga suka cocokologi di situ ya. Misalnya ketemu, wah dia katanya Gus Durian, tapi dia juga mendukung parpol tertentu. Iya. Makanya sebenarnya di Gus Durian juga kalau kayak gitu ada aturan. Nah, ketika musim pilpres itu kemarin tuh ada grup penggerak Gus Durian nasional gitu ya. Ada yang sampai pamit, saya izin dulu selama musim kampanye, izin cuti. Oh gitu. Ya, silakan cuti sebagai Gus Duriannya. Makanya saya hamin 2 bulan yang memang itu nggak ada kegiatan Gus Durian pada saat itu. Oh, berarti emang bener-bener komit ya. Nah, ini gue nanya gini Bung Ge, karena di kita entah itu saya ya sebagai pendeta atau di gereja seorang penatua ya Bung Ge, kita juga kadang-kadang suka bias di situ tuh ketika bicara tentang politik praktis ya sebagai partisipan, dan juga ketika kita bergerak sebagai gereja. Nah ini kan yang juga kita belajar juga nih ya dari Aru juga, bahwa itu harus dipisahkan juga tuh sisi itu. Jangan sampai kita gereja masuk ke dalam politik praktis yang sebetulnya itu kan nggak boleh. Bukan ya secara aturan di perundang-undangan nggak boleh. Iya, rumah ibadah. Secara etis moral kita kan juga nggak boleh. Dan framing politik juga nggak bisa masuk sebetulnya ke dalam kehidupan bergereja. Apalagi kalau sudah dikaitkan dengan agama. Ini kan kadang-kadang kan yang jadi, kecuali memang itu partai agama ya, partai memang mendeklar agama. Tapi juga di sisi lain kita memang secara sejarah ya Ru ya, ketika Orde Baru memecah partai itu jadi tiga macam, ya memang kita jadi terpola tuh di situ tuh. Dan kita ke bawah sampai sekarang di era demokrasi. Nah kita sebagai gereja juga mesti belajar loh, bahwa ketika bicara tentang politik partisan tadi, ya kita nggak bisa bobo agama juga ke sana. Ketika kita berdiri sebagai tadi ya pemuka agama, sebagai orang-orang yang dipercaya dalam pelayanan di gereja, ya kita juga nggak bisa bobo politik praktis itu ke situ. Harus bisa membedakan supaya nggak jadi bias. Meskipun orang tadi kata Bung Ge bisa cocokologi. Makanya kan kalau dibilang kalau gereja mah nggak mungkin, kalau zamannya 2024 kan ya, gereja mah nggak mungkin 01. Karena dulu begitu kan, karena kan sudah di framing. Meskipun memang ada beberapa partai memang partai agama begitu ya, partai Islam, tapi kan kita kan nggak bisa memframing seperti itu. Betul. Padahal sebenarnya juga partai politik udah nggak murni terikat pada satu agama. Iya, karena cair bang.
Ya yang terkenal aja. Khawatir saya sebutnya. Nggak usah. Yang menguasai Depok sebelumnya itu kan juga terkenal gitu. Tapi dia di bagian Indonesia Timur juga kan Iya. yang mengisinya juga Mereka juga. non muslim gitu. Artinya kan sebenarnya juga nggak murni amat gitu ya benar. Iya, karena kan kepentingan politik aja bang, kepentingan kekuasaan. Iya. Nah, tapi balik lagi Ru, tadi soal ini ya, supaya teman-teman yang dengerin podcast ini kan mungkin kebanyakan kan anggota jemaat kita ya, Iya. dan mungkin teman-teman yang basicnya Kristen. Nah dari lu sendiri Ru, apa sih yang mau disampaikan misalnya ke mereka yang memang framingnya itu ke dalam teman-teman Muslim itu masih Islam mah emang keras lah, gue mah nggak mau dah, ngeri gue sama orang Islam begitu. Kira-kira pesan yang mau sampein tuh apa sih Ru? Supaya gini Ru, orang tuh mau terbuka untuk dialog dan diskusi ketimbang menjustifikasi sesuatu hal yang dia nggak pernah jumpai. Gitu Ru. Oke, gua tuh kan sama Pendeta William waktu di Bekasi pernah bikin konten apa sih namanya, deep talk and dark jokes gitulah. Oke. Nah, jadi isinya tuh ya bercandaan-bercandaan, tapi sebenarnya ada isinya daging tapi bercandaan aja. Nah, gue bilang sama Pendeta William, bro, kita bikin konten tapi kita angkat dari dalil-dalil setiap agama kita. Itu dalil tentang kasih sayang, rahmah. Jangan dalil yang justru memperkeruh gitu. Jadi ya kita adu dalil, tapi dalil yang kemanusiaan, universalitas gitu. Nah, maksud gue sekarang tuh kayaknya sih anak-anak di perkotaan, anak-anak muda di perkotaan itu tuh udah kurang konsennya ke situ. Maksudnya konten Maksud gue ketika ketemu sama yang beda itu ya tadi tuh cuma toleran biasa aja. Kita boleh diskusi gitu. Di agama lu kalau misalnya orang Kristen kerja di rumah Islam gimana sih misalnya? Oke. Kita tanya dalam, tapi sebenarnya biar kita tahu gitu, itu nggak apa-apa. Kayak tadi pertanyaan yang tadi Bung Ge sampaikan, misalnya tadi yang soal bener gak sih kalau orang tanda tangan itu, nah yang kayak gitu-gitu kan gak kita jumpai dalam keseharian. Betul. Orang udah mulai punya ketakutan. Kalau gue tanya gue diapain ya ntar. Nah maksudnya tuh kayak gitu. Oke. Bahkan Gus Yahya itu ketum PBNU, dia kan sebelum jadi ketum bikin buku namanya Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama, PBNU juga. Di dalam bukunya itu dia nulis, saya kira-kira gitu ya, saya ingin membuat semacam simposium internasional yang dihadiri oleh pemuka agama sedunia yang ketika dalam forum mengakui bahwa memang ada masalah dalam dalil setiap agama. Iya, kita akui dulu nih bahwa ada sejarah kelam yang itu kemudian dipakai sekarang dalilnya itu atau ayat-ayatnya yang tidak pada konteksnya, kemudian jadi semacam tameng untuk menyerang orang. Iya. Nah, itu harus diakui dulu. Contoh bang, misalnya ISIS, dia Islam. Iya. Tapi begitu kan, Iya, betul. dia menggunakan ayat, menggunakan hadis Rasulullah untuk membunuh Taliban, gitu. Padahal di bawah tuh dia Taliban. Iya bener, Taliban. Gadel kan itu. Ya sama kayak Hitler. Hitler kan dulu kan pakai Agama. tamengnya kan Yahudi itu membunuh Yesus loh. Betul. Makanya dia kan Holocaust itu kan nyerang itu. Nyerangin. Makanya tadi terbuka deh ngobrol gitu ya. Kalau memang kita punya rasa penasaran, ditanya aja. Cuman yang ditanya juga nggak usah baper gitu. Memang orang mau tahu. Dan kita jelaskan ya semampunya kita dan sepengetahuannya kita. Kalau memang nggak tahu ya udah nggak tahu gitu. Itu yang kadang mungkin keterbukaannya sih yang jadi PR. Tapi apakah Islam sudah seterbuka itu? Iya, ada yang terbuka, ada yang enggak juga bang. Berarti kan harus lihat kondisi juga ya. Lihat kondisi. Kalau Gus Dur itu kan makanya kita sebut pluralis ya. Aha. Gus Dur itu sosok yang pluralisme. Menurut Gus Dur, sosok yang pluralis itu adalah orang yang kita semua tuh berada dalam kebenaran yang satu. Aha. Cuma caranya aja yang beda. Umat Islam nyebut Tuhan itu Allah. Orang Kristen mungkin menyebutnya Allah atau Tuhan Bapa. Yang tidak kelihatan itu gitu. Iya. Ada Sang Hyang Widiwasa. Nah itu pluralis tuh, sehingga ketika saya nyakitin Bang Geri itu sama dengan saya menyakiti Tuhan gitu kira-kira. Oke. Itu ajaran spiritualisme Islam. Misalnya ketika saya lempar ke Bang Geri,
Yang sakit tuh bukan Bang Gary, tapi Tuhan yang sakit. Karena sebenarnya yang dilempar adalah penggambaran Tuhan itu. Iya, Oke. begitu. Nah kalau tapi sedikit ini orang-orang yang kayak ini tuh sebenarnya 1%. enggak juga, 1,5%. Aduh. Kelebihan 0,5 ya. Enggak juga, saya nggak tahu lah persentasenya. Cuma mungkin kalau sekalipun banyak gitu, tapi orang-orang yang seperti ini tuh lebih milih ya menyendiri gitu Ya. atau gitulah. Sementara yang tidak toleran, yang kemudian rusuh itu suaranya lebih vokal kan. Ya, tapi Iya, Karena banyak. faktanya mimpi nggak sih sebetulnya justru yang nggak toleran itu lebih kecil tapi mereka Iya. lebih mau bersuara. Lebih keras berteriak. Padahal itu yang toleran itu sebenarnya 58%, bisa 58% gitu. Duh, Bapak kalau 58% ntar Iya. kita disambungin kayak kosong Enggak, yang tidak tolerannya mungkin 16% lagi. Iya. Kan ini contoh aja, Bang. Contoh ini kayak katakan Nah. Tuh. iya, jangan digiring ke sono dong. Tapi kan tadi maksudnya gitu Bung Ge, Heeh. bahwa kadang-kadang yang intoleran itu lebih kecil tapi suaranya lebih besar. Nah, makanya justru dengan konten ini kita mau bilang juga sebetulnya kalau memang kita punya jiwa tadi ya, toleransi yang memang tinggi, ya bersuara aja. Ketika ada isu-isu intoleran yang terjadi, ya kita bukannya hanyut, oh iya nih mah susah nih di sini mah, ribet lah di Depok bangun gereja, ya jangan juga hanyut di situ karena mungkin saja itu kan cuma riak-riaknya doang. Kita nggak tahu di dalamnya kayak gimana sebetulnya. Apakah memang benar? Kalau memang benar ya berarti itu kan gambaran. Tapi saya rasa mah enggak. Cuma memang kalau hal yang negatif rasanya orang akan lebih notice ketimbang hal-hal yang positif. Coba Iya, betul. Iya. kalau misalnya ada berita tentang Berita yang negatif itu lebih gampang di not. coba orang media gimana? Iya. Clickbait itu kan Good news is bad news kan. Iya. kebalik dong. Bad news is good news. Pinter ini orang media ya. Bad news is good news. Kok saya kelewatan nih? Bapak nggak konsen. Jadi setiap yang viral tuh kalau yang jelek-jelek pasti ini, Bang. Oke, tapi kalau untuk advokasi pembangunan rumah ibadah, Gus Durian mau bantu nggak sih sebenarnya? Pasti mau bantu. Sudah pernah bantu di mana aja? Oh, kalau Gus Durian Bekasi belum. Tapi di tempat kita yang lain? pernah di waktu itu yang di Cikarang tuh yang Iya. rumah Yang gereja Katolik juga. gereja Katolik ya. Yang di yang waktu itu sempat nggak boleh juga gereja Katolik apa itu pernah di Bekasi itu. Kemarin kebetulan kan kita kunjungan juga tuh ke Mas Ubi yang Gus Durian Depok. Iya. Nah, Mas Ubi juga menyampaikan dia juga mengadvokasi, sekarang lagi mengadvokasi gereja HKI yang digusur, yang di Juanda. Oh iya. Nah, itu kan dia kan kena gusuran itu, kemudian dia ada di ujung dan dia merasa bahwa kalau dia pindah susah dapat tempatnya lagi. Nah, Mas Ubi sampein dia sedang mengadvokasi, membantu advokasi teman-teman HKI untuk bisa mempertahankan, mendapatkan ruang di situ untuk mereka tetap beribadah. Sebenarnya kalau gerakan itu ada ya. Nah, makanya tadi saya bilang yang kayak gini-gini tuh nggak akan ke-up. Iya benar. Akan menjadi Orang nggak tahu ya Ayo. kalau misalnya ternyata Gus Durian tuh sangat membantu untuk advokasi itu ya. Karena kalau yang mengadvokasi itu organisasi yang Kristen, ya itu mah sama aja orang buta menuntun orang buta ya, sama-sama makin kesulitan kita. Gitu. Sejauh ini untuk yang lintas agamanya, apalagi selain tadi mengadvokasi pembangunan gereja, Gus Durian sudah ada kegiatan apa lagi yang lintas iman? Ya itu kita saling berkunjung, bahkan pernah ngisi katek ya di GKP Seroja ya. Tapi pendeta Sulu udah pindah lagi ya. Di GKP Seroja, terus ada beberapa gereja juga di Bekasi itu yang DKJ kan ya. GKJ yang itu ya pendeta Yohan ya. Itu ya bikin kegiatan bareng apa ya waktu itu ya, bakti sosial atau apa gitu. Zaman Covid gitu. Oh, sebenarnya sih udah banyak ya. Udah banyak. Terus baru-baru kemarin juga kita selalu itu kalau bikin kegiatan bareng, kolaborasi. Tadi nggak pernah kedengeran ya? Ya iya karena itu baik. Sayang sekali. Baik ya. Mm. Karena good news is bad news ya. Bad news is bad news dong. Oh, Keren. konten. Oke. Nah, tapi kalau yang di Depok sendiri baru yang HKI itu aja ya, Pak? Udah banyak sebetulnya, cuman yang sekarang ini Yang lagi itu. pas lagi ngobrol yang kemarin itu yang lagi sedang diadvokasi itu. Makanya ya ini kan jadi sebuah hal yang juga kita mesti ketahui ya. Maksudnya gini loh, bahwa kita di GKP Depok secara khusus ya sekarang harus membuka ruang juga untuk bisa mengenal
saudara-saudara kita yang memang ternyata wajah teman-teman kita Ada wajah yang berbeda ya. Iya, nggak yang selama ini kita pikirkan di Depok, wah Islamnya nih begini begitu. Enggak, ada yang memang justru menolong dan membantu kita Betul. dan mau terbuka untuk berkolaborasi gitu. Ya tayangnya kita udah terlanjur khawatir, terlanjur antipati gitu ya. Iya. Karena ya yang saya tahu bahkan kayak gereja kita baru-baru ini ya kita mulai terbuka untuk membuka diri gitu untuk berkomunikasi, menjalin kerjasama dengan lintas iman sih. Tahu Secara saya ya, formal ya, secara formal. Kalau dalam keseharian ya kita dengan lingkungan ya. Dengan lingkungan tetap ada, tapi maksudnya secara formal organisasi itu organisasi, kayaknya baru-baru ini ya kita mulai ya. Emang Pendeta William ini reformis? Enggak dong. Oh enggak ya? Bukan sayanya. Memang jemaatnya mau. Keren, Saya kan hanya menggiring domba-domba. keren. Wah kalau ketemu orang Islam dijual tuh pada Pas Idul Adha ya. Nah, kita tuh pernah ya nyoba ngasih bantuan merenovasi masjid. Jadi dalam rangka ulang tahun gereja yang ke-70. Tapi kita ditolak. Sedih. Emang nggak boleh ya? Nggak juga, nggak apa-apa lah sebenarnya ya. Tapi ya kalau nggak boleh, kalau dia nggak terima juga mungkin ada pendapatnya juga bahwa Oke. ada pendapat yang kalau ada menerima itu disebut juga dengan menerima bantuan dari umat lain gitu. Itu sama dengan tolong menolong dalam kemaksiatan, atau kita membantu pembangunan rumah ibadah agama lain, kita donasi, itu juga membantu dalam kemaksiatan. Membantu dalam kemaksiatan. Iya, membantu syiar kemaksiatan gitu kira-kira. Ngeri kan? Kok serem ya? Ada yang begitu, dan itu juga ulama-ulama kekinian itu semacam apa ya, kalau ya ada pembaruan lah, ada tajdid, ada pembaruan. Sehingga mungkin kalau ini dimaknai sebagai gerakan sosial ya nggak masalah. Oke. Toh misalnya masjid itu fungsinya bukan hanya sebagai rumah ibadah, Oke. tapi juga punya fungsi sosial gitu. Jadi buat tempat ngumpul, Tempat tinggal orang jalan jauh. Iya, Oke. bukan hanya Berarti ya sebenarnya harusnya jadinya nggak masalah dong seharusnya ya. Tapi kan ada sudut pandang yang beda. Sebenarnya sih Islam ada berapa sih? Keren pertanyaannya. Iya maksudnya karena kan yang saya tahu Islam selalu mengklaim hanya satu gitu. Iya. Tapi sebenarnya Islam tuh ada berapa sih? Jadi bang, kalau sejarahnya tuh udah banyak ya. Rasulullah tuh bahkan dalam hadisnya Nabi Muhammad pernah bilang, nanti menjelang hari kiamat Islam itu akan terpecah menjadi 73 aliran, dan hanya satu yang akan masuk ke dalam surga, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, gara-gara hadis itu orang-orang berbondong-bondong saya Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Nah, Klaimnya seperti itu. Iya, Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Ini dalam ilmu kalam begitu. Itu salah satu aliran. Ada juga Syiah, ada Sunni itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh gitu. Oke. Sunni itu kependekan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah, terus kemudian Mu'tazilah yang mendewakan akal. Oke. Ada Jabariyah yang semua yang kita lakukan ini Allah yang melakukan. Ada yang Qadariyah. Kirain Jabariyah tadi orang yang Jabar. Enggak bukan ya? Kalau di Surabaya Jatimiyah dong. Ada banyak bang, dari dulu tuh udah banyak. Dari dulu udah banyak ya sebenarnya. Makanya selalu sudut pandangnya bisa jadi beda-beda ya. Bisa jadi bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah aja itu aliran fikihnya, tata cara beribadahnya itu ada 4 mazhab. Oh gitu. Jadi memang beragam. Beragam. Jadi kalau dijelasin jadi 3 SKS nanti Iya, nggak makanya. ngerti ya. Iya ntar kayak kuliah di teologi kita ya. Udah mas saya ustadz ini pakai T tapi ustadz. Ustaz Iya. nggak pakai Z ya? Nggak, Ustaz. Oke. Soalnya kan selalu kan yang menimbulkan kebingungan itu lah kata dia boleh, kata dia nggak boleh. Itulah pentingnya beragama punya guru. Oh kalau kata gurunya begitu, berarti gurunya Iya nggak apa-apa ya gurunya berarti. Oh gitu. Iya lah, yang penting punya pegangan guru bang. Berarti sebenarnya kita kalau beda server itu akur tuh harusnya bisa dong ya. Bisa banget lah. Dengan catatan mau ngobrol. Mau ngobrol dan terbuka. Sehingga semua informasi yang masuk itu bisa kita olah. Iya. Dan itu tuh jadi sebuah diskusi yang baik ya. Iya. Ada lagi Pak Will? Ya intinya tadi, khususnya kita ya sebagai orang-orang Kristen juga, ketika kita ada dalam posisi, ya meskipun Indonesia sebetulnya nggak mengenal ya mayoritas minoritas, cuma kan tadi jadi framing juga, kita sebagai posisi minoritas,
dan kemudian kita tertutup, kita menutup diri, ya kita akan selamanya punya prasangka yang buruk kepada orang lain, khususnya yang berbeda. Makanya Yesus sendiri datang justru membuka tabir itu. Betul. Dia membuka sekat itu supaya orang bisa melihat. Dulu orang Samaria kan selalu digambarkan sebagai orang kafir, orang yang meninggalkan adat istiadat, kemudian meninggalkan Tuhan bagi orang Yahudi. Tapi kan Yesus datang kemudian menyampaikan orang Samaria juga ternyata ketika dia mau mengikuti Tuhan, ya dia bisa kok sebetulnya. Dia nggak masalah dengan kebaikannya dia pun, ketimbang mereka yang cuma ngaku istilahnya agamis tapi nggak melakukan perbuatan yang baik. Makanya kan Yesus kan pakai perumpamaan yang orang Samaria yang jahat diperhadapkannya dengan imam, dengan orang Lewi. Betul. Sementara orang Samaria yang dipandang Sebelah mata. sebelah mata. Tapi ketika melakukan kebaikan, siapa yang melakukan kebaikan? Orang Samaria itu. Prinsip keterbukaan itu harus dimiliki kita sebagai orang Kristen, supaya apa tadi? Kita benar-benar memahami orang lain, kita benar-benar tahu apa sih latar belakang dia seperti itu. Dan jangan sampai kita juga punya pemikiran prasangka yang memang jadi membuat orang itu terframingnya seperti itu di mata kita gitu. Betul. Soalnya di Indonesia juga seringnya itu lebih kayak gimana ramenya sih. Lagi rame apa? Oh kita serang dia. Iya. Ramenya, wah rame serang nih, serang. Kan lebih seringnya kan kayak gitu ya. Bung Ge, kayak kita sekarang ketika bicara Israel Palestina, kita selalu memposisikan diri kan Israel yang ada di kitab suci. Kita nggak mau telisik. Padahal nggak ada tamal, udah nggak tamal. Nggak sama sangkut pautnya. Nah ini nanti ada podcast lagi edisi itu mungkin ya, nanti nggak tahu ya. Keren banget. Tergantung nanti Emika ya. Iya betul. Tapi maksudnya itu jadi gambaran. Kita nggak bisa cuma framing kemudian kita punya a priori, punya prasangka yang kemudian kita bentuk padahal kita nggak ada informasi apa-apa. Betul Gitu. Atau informasi pun terbatas hanya dari sudut pandang kita, bukan dari sudut pandang yang lain. benar. Makanya kalau dalam Islam sebagian prasangka itu dosa. Oh ya? Prasangka itu dosa Karena sebagiannya. karena Prasangka yang tidak baik itu dianggap sebagai dosa. kenapa bisa dosa? Ya karena dia, Bang Geri, jangan-jangan kemarin Oh karena dugaan tapi dia tidak ada dasarnya. nggak ada dasarnya karena belum tabayun. Tahu tabayun? Tabayin tuh apa sih? Ini ya konfirmasi. Belum konfirmasi gitu. Nah, itu dosa dan Islam. Oh. Itu Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an udah pasti gitu. Oke, sebagai penutup nih Bang Aru, boleh nggak kasih sebuah pesan supaya walaupun kita berbeda, maksudnya walaupun kita berbeda, ya sebenarnya kita tuh harusnya bisa akur gitu. Soalnya orang-orang melihat Indonesia tuh udah sangat spesial, sukunya banyak, agamanya banyak, tapi kelihatannya baik-baik saja sebenarnya. Walaupun secara internal di akar rumputnya itu selalu ada persaingan, selalu ada keributan. Ada nggak sih pesan yang mau disampaikan dari Muslim, mungkin sebagai Muslim menyampaikan ke kami, ke Kristen gitu, seharusnya kita harus ngapain sih supaya kita tuh tetap akur? Jadi pesan saya itu terutama buat anak-anak muda ya, jangan apatis terhadap apapun. Oke. Terhadap fenomena sekitar, terhadap peristiwa aktual, itu jangan cuek, jangan bodoh amat begitu. Tapi kita lihat dan kita pahami, bahkan kita bisa menganalisis. Jangan-jangan ada yang salah dari cara kita merespon sesuatu gitu. Dengan kita tidak merespon kan itu juga respon. Betul. Merespon dengan tidak merespon. Nah, kemudian memahami orang lain, yaitu pertama tentu harus, atau memahami pihak lain harus sering-sering berinteraksi. Bahwa memang misalnya dalam Islam sendiri atau di semua agama itu kan ada cabang-cabangnya. Betul. Dan sehingga kita tidak menggeneralisir. Dulu tuh saya menggeneralisir Bang, ketika mungkin sama ya sebagian teman-teman saya di Muslim gitu. Kalau ada orang Kristen ngasih sesuatu, itu kristenisasi. Padahal emang iya. Enggak. Iya nih. Enggak dong. Enggak dong. Nah itu akhirnya ketika saya sering berinteraksi dengan teman-teman Kristen, ya ternyata itu tidak
tidak bentuk sosial. betul, itu tidak terbukti dugaan saya pada waktu itu gitu bahwa itu kristenisasi. Ya kalau dikasih bantuan ya terima dong begitu. Nah, sehingga betul tadi kata Pendeta William, kalau teman-teman Kristen sudah minoritas begitu ya jangan malah makin menjauh, Jangan makin menarik diri gitu. jangan makin menarik diri, nanti kan makin terisolir. Betul. Nah begitu juga teman-teman Muslim, kebesarannya atau mayoritasnya itu jangan untuk menyerang atau jangan untuk menghardik, tapi justru untuk menyayangi. Oke. Sehingga ketemu tuh kliknya, yang ini mau berinteraksi, kemudian yang ini ya menyambut dengan baik. Berarti kayak salaman ya. Iya kayak iklan. Salaman kan gitu. Nah. Iya. Oke. Terima kasih Bang Haru untuk kehadirannya. Oke. Ada banyak hal yang sudah bisa kita dapatkan di obrolan kita di hari ini. Terus Pak Wil juga ternyata Gus Durian. Ya. Tanpa kita tahu, ternyata kamu Gus Durian. Kayak penyuf. Iya. Padahal ya Gus Durian itu bukan sebuah ormas Islam, Betul. tapi adalah sebuah komunitas yang sangat plural dan justru sangat jauh dari politik ya. Ya. Melepaskan politiknya. Semoga ini bukan jadian terakhir untuk kita ngobrol-ngobrol. Oke. Maybe next time. Insya Allah. Insya Allah. Nggak boleh. Kenapa? Nggak apa-apa. Itu POV Muslim. Oh gitu. Oh gitu. Newbie. Oke. Obrolan kita hari ini sudah cukup panjang, banyak hal yang sudah kita dapatkan. Ternyata beda server dan akur itu sangat bisa. Dengan catatan kita mau kompromi, kita mau komunikasi untuk tahu lebih banyak apa sebenarnya yang terjadi di server sebelah dan apa yang perlu bisa kita aplikasikan di server kita sendiri. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih sudah menonton podcast edisi kali ini sampai akhir. Jangan lupa bertanya, tetap saling memberkati. Tuhan Yesus memberkati.